Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Aulia, NIM 1701622158 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara sebagai pemenuhan tugas ujian semester atau UAS dari mata kuliah Landasan Pendidikan, yaitu proyek penggunaan ilmu pendidikan dalam pendidikan, ekonomi, dan bisnis, dengan dosen pengampu Bapak Hafidin beserta Ibu Rahmah Novianti. Wawancara telah saya lakukan bersama Ibu Indriani Ika Widihartanti sebagai guru mata pelajaran kewirausahaan atau produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Slawi. Kemudian, wawancara ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meetings dan terdapat 7 pertanyaan yang saya ajukan. Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada beliau adalah berkaitan dengan ilmu pendidikan. Beliau menjelaskan bahwa ilmu pendidikan sangat berperan penting terutama dalam memberikan pengajaran kepada siswa. Kemudian terdapat tuntutan profesionalisme dalam kegiatan melatih, mengajar, membimbing, menjadi fasilitator, serta mengevaluasi siswa adalah hal yang menantang sekaligus hal yang mulia untuk dilakukan. Kemudian, pengetahuan dan pemahaman mengenai ilmu pendidikan dapat membantu beliau dalam memahami karakter masing-masing siswa, kemudian dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kegiatan belajar mengajar, serta menambah wawasan terhadap metode pembelajaran terbaru yang dapat beliau terapkan di dalam kelas. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa latar pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam dunia kerja, khususnya apabila ingin menjadi seorang tenaga pendidik atau guru. Nah, sebagai guru di SMK di bidang manajemen dan bisnis, beliau dituntut memiliki linearitas ijazah yang sesuai, kemudian keterampilan kompetensi keahlian yang kemudian dibuktikan melalui sertifikat pendidik dan sertifikat kompetensi keahlian yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang beliau miliki. Kemudian, dengan latar belakang pendidikan S1 pendidikan ekonomi, hal tersebut sangat membantu Ibu Indri dalam praktek mengajar. Kemudian, pertanyaan kedua yang saya ajukan yaitu berkaitan dengan pengaruh ilmu pendidikan dalam memberikan pengajaran kewirausahaan pada siswa. Ibu Indri menjelaskan bahwa kewirausahaan bukan hanya memberikan penjelasan mengenai konsep maupun teori saja, namun juga dapat menciptakan karakter atau watak, sikap, dan jiwa kewirausahaan pada siswa. Kewirausahaan menuntut siswa untuk dapat mengembangkan ide pemikirannya, kemudian dituangkan dalam praktek berbisnis ataupun berwirausaha. Nah, dalam tahap ini, Ibu Indri menjelaskan bahwa beliau mengerti bagaimana pola pikir yang dimiliki oleh masing-masing anak. Nah, kemudian ilmu pendidikan ini juga memberikan pemahaman bahwasannya anak ataupun siswa memiliki daya tarik dan daya pikir yang tentunya berbeda sehingga membutuhkan feedback ataupun tanggapan yang berbeda pula. Kemudian beliau juga menyatakan untuk dapat membentuk suatu kegiatan yang dapat mengkolaborasikan berbagai minat peserta didik merupakan suatu hal yang cukup sulit untuk dilakukan. Hal ini karena siswa pastinya memiliki minat yang berbeda serta kemampuan dan perkembangan yang berbeda. Kemudian, pengajaran mengenai kewirausahaan ini tidak diterima atau tidak diperoleh siswa saat di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama, dan baru diperoleh siswa saat di sekolah menengah atas baik SMK maupun SMA. Kemudian, ilmu yang didapat dari kewirausahaan ini memberikan banyak dampak positif bagi siswa. Di antaranya yaitu dapat mengembangkan potensi siswa, kemudian dapat mengembangkan bakat, kemudian meningkatkan keterampilan dalam membuat suatu produk, meningkatkan daya pikir kreatif, serta membangun siswa agar berani mengambil resiko atas apa yang dilakukannya. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga, saya ajukan kepada Ibu Indri. Hal ini berkaitan dengan proyek apa yang diambil oleh beliau untuk dapat dipraktekkan oleh siswa. Nah, Ibu Indri menyatakan bahwa mapel PKWU ini atau mapel kewirausahaan baru didapat oleh siswa di kelas 11 dan kelas 12 dan tentunya dengan kompetensi dasar yang berbeda sesuai dengan tingkatannya.
Proyek atau tugas yang dilakukan oleh peserta didik manajemen dan bisnis adalah membuat usaha kuliner, kemudian membuat media promosi baik secara online maupun offline, dan membuat laporan keuangan sederhana dari bisnis yang mereka lakukan. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Hal ini berkaitan dengan alasan mengapa Ibu Indri mengambil proyek bisnis kuliner untuk dipraktekkan oleh siswa. Nah, Ibu Indri ini menjelaskan bahwa dengan membuat proyek bisnis kuliner, hal ini masih mudah untuk dapat dipraktekkan secara langsung oleh siswa. Kemudian, bisnis kuliner ini memiliki peminat ataupun konsumen yang cukup banyak, sehingga siswa dapat mendapatkan hasil langsung di lapangan. Hal ini tentunya akan berbeda apabila melakukan praktik di sektor usaha lainnya. Selain itu, melalui penjualan produk, siswa juga dapat mendapatkan penghasilan atau sebagai ganti modal dari modal yang telah mereka keluarkan untuk dapat membuat usaha ini. Kemudian, melalui proyek bisnis kuliner ini, siswa menjadi sangat solid dan antusias dalam melakukan praktik sehingga dapat melatih kerjasama tim yang baik di antara para siswa. Pertanyaan kelima yang saya ajukan kepada Ibu Indri adalah mengenai mekanisme dari pelaksanaan proyek bisnis kuliner. Nah, Ibu Indri menjelaskan bahwa langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Kemudian, siswa dalam kelompok tersebut diharuskan memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam membuat perencanaan usaha yang meliputi ide usaha, latar belakang, nama usaha, produk pilihan yang akan dibuat, kemudian cara mempromosikan, membuat sumber daya usaha yang dibutuhkan, serta membuat laporan keuangan. Dengan membuat laporan keuangan ini, maka siswa dapat melihat secara langsung keuntungan maupun kerugian yang diperolehnya setelah melakukan bisnis kuliner ini. Kemudian saat melakukan praktek, siswa ini diberikan kebebasan menjual produknya dengan berbagai bentuk cara. Apakah dijual dengan menggunakan media sosial, jual ke teman kelas lain saat jam istirahat, kemudian dijual di kantin bersih, maupun dijual kepada guru di SMK Negeri 1 Selawi. Setelah rangkaian praktek selesai dilaksanakan, maka pada pertemuan berikutnya, siswa diharuskan mempresentasikan proyek yang telah mereka lakukan beserta hasilnya di depan kelas agar dapat menjadi bahan evaluasi serta bahan motivasi kepada siswa lainnya. Pertanyaan keenam yang saya ajukan kepada Ibu Indriani yaitu berkaitan dengan pemahaman yang diperoleh siswa dari kegiatan ataupun praktek bisnis kuliner yang telah dilaksanakan. Ibu Indri menjelaskan bahwa setelah melakukan rangkaian dimulai dari perencanaan, praktek, kemudian evaluasi, hal ini memberikan pemahaman kewirausahaan kepada siswa serta memberikan gambaran secara nyata apa itu dunia usaha. Kemudian mereka juga dapat bereksplorasi, membangun kerjasama, menjalin komunikasi yang efektif, serta dapat membentuk karakter atau watak dari seorang pengusaha. Selain itu, Ibu Indri juga menjelaskan bahwa melalui pengalaman yang didapat dari kewirausahaan, hal ini memberikan banyak dampak positif bagi diri siswa baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Keterampilan dan pengalaman yang dihasilkan melalui kewirausahaan ini dapat menimbulkan rasa percaya diri pada diri siswa serta dapat menyiapkan mental peserta didik untuk siap terjun ke dalam dunia usaha ataupun dunia bisnis yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan ketujuh ataupun pertanyaan terakhir yang saya ajukan kepada Ibu Indriani Ika ini berkaitan dengan tujuan akhir apa yang hendak dicapai oleh Ibu Indriani Ika dari proyek yang telah mereka lakukan. Nah, beliau menjelaskan bahwa tujuan akhir dari proyek kewirausahaan ini bukan hanya menghasilkan kecerdasan secara kognitif pada diri siswa, melainkan juga ada karakter ataupun sikap yang dihasilkan. Siswa diharapkan mampu menciptakan suatu peluang usaha, kemudian berani tampil secara percaya diri, meningkatkan kreativitas, serta mampu berinovasi sesuai dengan perubahan zaman.
Siswa juga diharapkan dapat berkomitmen tinggi atas apa yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian disiplin, jujur, bekerja keras, serta berorientasi pada masa depan. Kemudian jiwa tersebut merupakan bekal yang sangat penting untuk dapat menciptakan seorang entrepreneur sejati. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.